kalian di sini gua bakal nunjukin ke kalian cara update Linux. Oh ya, by the way, gua pakai Linux Mint. Bentar. Pakai Linux Mint ya tuh, LMDI ya. Mungkin kalau mau tahu cara gimana ngelihat sistem kita bisa dilihat di video sebelumnya, gua cantumin di deskripsi. Oke. Nah, kemarin gua udah pernah nunjukin gimana caranya kita update dari sini. Nah, tuh bisa dilihat ya, updatean gue banyak banget tuh. Ada YAM, ada Perl, dan ya segala macamnya tuh. Ini juga dapat update nih Flatpak gua. Nah, tapi kita nggak bakal update di sini, nggak bakal ngeklik install update ini. Kita nggak bakal pakai update manager. Yang kita pakai adalah ya terminal. Kali ini kita bakal pakai terminal. Caranya gampang banget. Tinggal, oh ya, sebelum kita update, sebenarnya tuh kita tinggal kalau mau tahu kita udah ada update apa belum ya tinggal lihat tameng di sini. Nah, tuh ada 53 update available. Yang penting ada internetnya ya, entah mau lu pakai wireless kayak gua pakai wifi, atau lu mau colok pakai HP lu ya, atau dari manapun ya. Intinya ada internet, komputer lu nyalain, terus nanti dia bakal proses sendiri apa yang package manager apa aja yang bakal mau diupdate sama dia gitu. Nah, nanti disediain. Nah, di sini ada nih tuh 53 update. Ini sih harusnya nggak ada ya kalau misalkan lu nggak pakai OBS, tapi gua rekam ya jadi ada ini OBS-nya kayak gitu. Jadi dia sebenarnya paling ujung nih kalau misalkan Linux Mint lo masih yang biasa gitu, masih yang normal gitu. Belum setting-setting. Oke, kita kembali ya. Nah, di sini kita udah ngebuka terminal kita dan sorry, gua gedein dulu ya. Bentar, sorry. Ya, atau gini aja deh sekalian. Nah, ya udah kelihatan ya tulisannya ya. Nah, di sini kita tinggal nulis sudo apt update. Nah, ini kalau tenang aja guys, kalau misalkan kalian udah pakai, ya kalau yang paling sering di Indonesia sih yang gua tahu ya itu Ubuntu, dan kalau Linux Mint pun sama, bahkan yang LMDI sama, dia masih pakai sudo apt. Jadi tenang aja, ini bagi teman-teman masih bisa ngikutin yang pakai Ubuntu, yang pakai Linux Mint, atau bahkan yang pakai Debian tuh masih sama. Kecuali yang pakai kayak apa ya, kayak Manjaro, kayak Linux Arch, terus apa lagi ya, gua nggak tahu sih, dan nggak pernah nyobain juga. Ya teman-teman ya kalau misalkan beda distribusinya, lihat dulu ini keturunan dari Debian atau keturunan dari Ubuntu nggak. Kalau keturunan Debian atau keturunan Ubuntu, atau sekalian Debiannya atau Ubuntunya, ya udah pasti sama kayak gini. Kecuali teman-teman pakai distribusi Linux yang lain kayak gitu. Ya oke. Ini tinggal kita enter aja. Nah, itu dia langsung minta password ya. Sorry, gue lupa. Nah, itu udah jalan. Ini sih nggak langsung jalan, mungkin kayak karena internet gue jelek ya. Tapi ya oke, nah tuh langsung ada. Jadi tinggal ditunggu sampai selesai. Oke, setelah kita tadi kan di sini nih sudah PT update. Ini gua tinggal pencet atas bawah nih. Atau kita bisa scroll nih ke kanan sini ya. Nah, kanan sini ke atas. Nah, ini kan sudah PT update. Nggak cuman sampai situ, kita mesti ada lanjutannya lagi. Ini ibaratnya kalau di software itu kita cuma download doang,
tapi belum kita terapin di hardware kita, entah laptop atau komputer kalian ya di rumah. Jadi di sini kita mesti ada satu lagi. Oh iya, kalau tadi kan scroll ke atas ribet ya. Ya ini sih lebih cepet kayak gini. Jadi nggak usah scroll nih, tinggal pencet atas gini. Nah tuh kan kemarin gitu, gue juga udah bikin tuh yang Neofatch kayak gimana ya. Tuh. Jadi tinggal pencet atas terus itu. Atas gini terus tuh nanti bisa bisa tahu gitu perintah-perintah yang kemarin udah kita pernah pakai ya kayak gitu. Nah, yang satunya lagi adalah sudo apt upgrade. Nah, tinggal kita enter lagi. Nah, ya terus karena tadi dia udah minta password, jadi dia setiap kali kita sudo apt apapun itu perintahnya, dia itu minta passwordnya cuma sekali. Jadi kalau kita yang sudo apt kedua, yang ketiga, keempat, selama dalam satu satu jendela ini ya, itu maksudnya satu jendela terminal ini, itu dia nggak bakal minta password lagi. Ya, gua nggak tahu kecuali kalian ada settingan yang mesti tiap buka sudo apt mesti password ya. Tapi setahu gua yang masih yang masih vanilanya atau yang masih bawaannya ya kayak begini. Dia cuma minta sekali. Ya udah kalau kita sudo apt lagi di bawahnya dan lintas terusnya, ya dia nggak bakal minta password lagi gitu. Oh ya, sorry. Ini udah kita sudah PT upgrade. Nah, terus ada 166 upgrade, 3 newly installed, no remove dan segala macam. Nah, tuh 458 MB. Juga ya. Ini 473 MB. Setengah giga ya lumayan. Hampir sih, hampir 500 MB, hampir setengah giga. Nah, ini tinggal kita pencet ya aja nih. Ya. Habis itu enter lagi. Dan kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan sekarang kita tinggal lihat statusnya di statusnya di ini, di update available ini. Update lagi. Bentar atau kita itu dulu ya, kita namanya refresh. Harusnya kita refresh dulu sih. Karena kan ini habis kita sama upgrade. Harusnya sih nggak ada lagi ya. Harusnya. Cuman kalau misalkan dia ada update lagi, nah berarti ya mesti diupdate lagi. Ya memang sih ini gua nggak sempet aja ya ada update lagi. Ini sih dikit sih ya. Karena gue juga kemarin nggak nyala ini nih komputer ya, jadi gue beberapa hari gitu komputer ini nggak nyala gitu. Gue pakai komputer yang lain, jadi ya ini update lumayan banyak gitu. Nah ini harusnya udah ya, cuman ya oke lah kita update lagi. Nang di ini kita tutup dulu lagi ya. Sama kayak tadi, tinggal pencet atas saya, tapi kalau sama kayak tadi cuman kita tinggal pencet atas aja ya, kayak gini di bawah.
ini ke atas. Jadi kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Ya bagusnya sih ngetik biar selalu ingat, cuman ya ini biar untuk tutorialnya jadi nggak usah ulang. Ini hit enter. Oke, udah update semua. Nah, ini kita upgrade lagi. Oh, ya udah, kita tutup. Berarti nggak bisa itu. Mungkin harus langsung dari sini, coba kita refresh lagi. Berarti yang apa namanya? Yang flatpak ini mesti harus dari sini, berarti nggak bisa di ini. Atau mungkin gue lupa ya. Kalau dulu sih gue pakai sih ke update, tapi ya nggak tahu ini apanya gitu. Oh, runtime library ya, mungkin kali. Ya udah nggak apa-apa, tinggal kita install update aja. Tapi ya karena berhubung uh, tutorial hari ini kita cuma update dari terminal, ya jadi sih udah selesai sampai situ sih. Nggak usah ini lagi ya, kecuali kalian mau update ya harusnya sih update. Cuman karena tutorial sekarang cuman pakai yang terminal, ya berarti udah sampai. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton. Thank you.